Saya Hilbram Dunar, Anda menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Menarik sekali polling yang diberikan oleh Pak Mario. Saya tidak tahu apakah pilihan Anda sama dengan pilihan dari sahabat super yang hadir di studio atau sahabat super yang ada di mtgwpol.com. Tapi kita lihat sama-sama seperti apa hasilnya. Ini dia. Sebagai apakah Anda melihat diri Anda sendiri di masa depan? Yang memilih A sebesar 13%, yang memilih B 20%. Sebagai orang bernilai yang dihormati dipilih oleh 67%. %. Siapa orang-orangnya? Saya Mauludi dari Jakarta. Saya memilih A karena mengikuti nasihat dari bapak saya bahwasannya kalau dengan kemampuan kita hanya mampu membantu sedikit, tapi kekuatan yang sekarang yaitu kekayaan yang banyak, kita bisa mampu membantu banyak orang. Itu. Super sekali. Ini filosofi sekali. Karena baginya kekayaan itu yang penting is not the enjoyment of wealth. Is this the employment of wealth. Bukan penikmatan kekayaan, tapi penggunaan kekayaan. Nah, yang lebih mudah disetujui oleh Tuhan permintaannya, yang mana? Yang untuk penggunaan. Jadi kalau berdoa jangan, Tuhan aku butuh uang. Bukan, Tuhanku sahabatku butuh uang. Orang tuaku butuh uang. Banyak orang-orang yang butuh bantuan saya. Coba kalau doanya begitu. Nah, kalau Anda berdoa dan dipercayai, sebetulnya tidak ada yang ditolak. Masalahnya kan kita sering lupa. Ada orang yang bertanya kepada saya, yang bertanya, wah Pak Mario enak ya bisa umroh, setiap tahun bisa ini. Saya tanya, Anda sebetulnya bisa umroh? Ya tapi kan kebutuhan saya Pak masih banyak. Apa? Itu motor harus ganti. Yang sekarang masih bisa dipakai? Bisa, tapi ganti. Terus orang tua, kapan Anda bisa berangkatkan haji atau waduh Pak Gerita rumah belum selesai ini mau renovasi. Loh ini rumah kedua, iya. Tuh lihat. Jadi Tuhan melihat apa? Orang ini hanya akan menikmati kekayaan kalau dikayakan. Tidak memberdayakan kekayaan. Terima kasih Pak. Sebagai orang kuat yang berpengaruh. Siapa ini? Mas Hilbram pilihkan. Selamat malam Bapak, saya Novi dari Jakarta. Ya. Saya milih B karena menurut saya itu orang kuat bisa mengaruhi orang lain untuk berbuat baik gitu. Misalnya presiden kan punya kekuatan, jika dia bisa mengatur negara ini, otomatis di bawahnya juga akan ikut baik gitu. Super sekali. Mubazir, tahu yang mubazir dalam kehidupan? Harta yang tidak digunakan untuk mengentaskan kemiskinan saudara. Salah satu lagi apa? Kekuasaan pada orang yang lemah, yang tidak menggunakannya bagi kebaikan sesamanya. Pertanyaan jawaban yang bagus sekali. Yang ketiga, sebagai orang bernilai. Siapa yang pilih? Banyak sekali ya, 67%. Mas Hilbram pilihkan. Baik, terima kasih. Saya memilih sebagai orang bernilai yang dihormati, karena kalau kita menjadi orang yang bernilai, secara otomatis pasti akan dihormati, karena orang tidak melihat karena dia istilahnya asal-asalan gitu ya, tapi dia memang mempunyai kemampuan yang pantas untuk dihormati. Dan juga orang yang bernilai itu pasti orang yang mempunyai kemampuan, mempunyai keistimewaan. Sehingga kita harus memantaskan diri bahwa kita adalah pantas untuk dihormati. Terima kasih. Ibu orang bernilai apakah pandai? Insya Allah iya. Pandai. Ya. Nah apakah orang bernilai, apakah dia kalau pandai tidak menggunakan kepandaiannya bagi untuk kemanfaatan bagi sesama, apakah dia bernilai? Tidak. Tidak. Ya. Berarti kalau begitu yang disebut nilai itu karena ada manfaatnya untuk sesama. Manfaat. Sekarang Anda yang putuskan. Orang yang manfaat pribadinya memperkaya orang lain, dia akan jadi orang kaya. Orang yang manfaat pribadinya membahagiakan orang lain, dia akan jadi orang yang bahagia. Orang yang memperbaiki nama baik orang lain, dia sendiri menjadi baik. Harum namanya.
Jadi Tuhan itu menunjukkan cara menjadi sebagaimana yang kita impikan di dalam pekerjaan. Apakah pekerjaanmu menyehatkan orang lain? Yes, dan mudah bagimu untuk disehatkan. Itu Ibu. So, nilai itu lebih luas daripada apapun yang bisa kita rincikan. Nilai. Nah, nilai itu seindah-indahnya adalah nilai di hadapan Tuhan. Dan bukti bahwa nilai kita di hadapan Tuhan itu tinggi adalah kita bernilai bagi sesama. Itu. Ya, super sekali Pak Mario, menjadi pribadi yang bernilai bagi sesama. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi seperti itu. Pertanyaan sekarang saya berikan kesempatan berikutnya. Ya, silakan Bapak. Salam super, Salam saya super. Yoga dari Jakarta. Yes, Bapak. Jadi pertanyaan saya gini, jadi kan kalau sebagai anak muda sekarang kan kalau contohnya kita lulus nanti, Ya. apa sih yang tepat buat menjadi profesi kita? Menjadi pekerja profesional atau menjadi seorang entrepreneur atau dua-duanya? Saya minta arahannya. Terima kasih. Super sekali. Yuk pegang dulu kalimat sederhana ini. Wealth is a byproduct. Kekayaan adalah efek, akibat. Oke, berarti sebabnya itu yang kita lakukan, dampaknya peran Tuhan. Jadi kita betul-betul menjadi kaya, penderma yang bernilai itu peran Tuhan. Yang kita lakukan adalah sibuk dalam aktivitas yang menjadikan kita pantas dikayakan, dimuliakan, diharumkan namanya. So, sekarang ini keindahan dari pekerja yang banyak tidak dimengerti oleh anak muda. Sehingga mereka mengeluhkan pekerjaan hanya dari gaji. Kalau Tuhan betul-betul mencintai Anda, sebagaimana Anda berhak untuk rezeki baik, perusahaan tidak membayar Anda baik pun rezeki Anda baik. Perhatikan itu. Dan Tuhan sudah menetapkan orang hanya mendapat yang dicarinya. Kalau dicari gaji, dapat apa? Gaji. Tapi kalau dia dapat mencari profesionalisme, kemampuan yang hebat di dalam pekerjaannya, gaji itu salah satu byproduct yang tidak penting. Karena dia akan dibayar mahal dimanapun. Orang-orang yang sibuk menuntut gaji tidak pantas dipekerjakan di perusahaan lain. Tapi orang yang meminta kepada atasannya, Pak, pekerjakan saya lagi. Memang banyak pekerjaan, tapi tolong siksa saya dengan beban. Tahu apa yang dilakukan atasannya? Memberi anak buah, memberi mesin, memberi sarana. Karena pengabdian anak buah mendekati pengabdian pemilik perusahaan. Anak buah pulang tidur. Mau rugi, mau untung, biar pokoknya aku gajian. Pemilik perusahaan tidak loh. Mereka tidak bisa tidur karena memikirkan ini profitability bagaimana, ini karyawan bagaimana. Sebentar lagi THR. Gitu kan. Banyak perusahaan mencari negara yang nggak ada THR-nya loh. Kan ada tuh negara yang nggak ada THR-nya. Itu pergi ke Amerika deh, coba minta THR. Nanti mereka bilang, what is THR? Itu ya. Super sekali penjelasannya Pak Mario. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Anda yang masih memikirkan antara dua pilihan, pekerjaan atau menjadi seorang entrepreneur. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana. Saksikan terus Metro TV tentunya sama-sama di Mario Teguh Golden Ways. Penghormatan Anda kepada diri sendiri itu bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Pan gue udah bilang,